Permisi. Iya, silakan masuk. Silakan duduk, Kak. Ya. Duduk dengan nyaman ya. Oke, baik. Sebelum masuk, ini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Eka dari Fakultas FMIPA. Oke, baik. Boleh saya panggil dengan Kak Eka? Iya, Pak. Oke, baik Kak Eka. Saya izin memperkenalkan diri juga terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julia Gracelia Satiji. Boleh Kak Eka panggil saya dengan Kak Julia. Iya, Julia. Oke, baik. Kak Eka sudah tahu ini tempat apa? Ini tempat konseling, kan? Oke, baik. Sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Oke, baik. Jika belum pernah, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Namun sebelum itu, kita buka dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Kak Eka, apa kabarnya nih Kak Eka? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Tadi kan Kak Eka bilang belum pernah melakukan studi konseling. Mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk mengatasi permasalahan yang mereka alami. Nah, di sini Kak Eka tidak perlu takut untuk bercerita, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu ragu-ragu untuk menceritakan apa yang sedang Kak Eka alami. Nah, saya menjamin apa yang Kak Eka ceritakan kepada saya tidak akan sampai keluar. Untuk waktu kita itu akan berlangsung selama 40 menit. Apakah Kak Eka bersedia? Iya. Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin Kak Eka tanyakan? Enggak. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin kita masuk saja pada proses konselingnya. Apa yang membuat Kak Eka datang ke tempat ini? Saya merasa sekarang ini saya kurang disiplin waktu saya. Oke. Sering membuang-buang waktu. Oke, Kak Eka merasa kurang disiplin waktu atau membuang-buang waktu. Menurut Kak Eka, apa sih penyebabnya sampai Kak Eka ini merasa tidak disiplin waktu? Penyebabnya itu gara-gara gadget, HP. Oke, penyebabnya itu karena penggunaan gadget yang berlebihan. Iya. Nah, menurut Kak Eka, apa sih dampaknya dari Kak Eka ini tidak disiplin waktu? Dampaknya itu saya sering membuang-buang waktu saya, sehingga kegiatan saya sering tertunda. Oke, berarti dampaknya itu karena Kak Eka ini tidak tidak melakukan kegiatannya itu secara efektif ya, tertunda-tunda. Nah, bagaimana perasaan Kak Eka setelah mengetahui Kak Eka ini tidak mendisiplinkan waktu? Setelah saya sadar, saya merasa sedih. Sedih ya? Iya, sedih. Oke, baik. Kalau boleh tahu tadi kan Kak Eka katakan kalau penyebabnya itu karena penggunaan handphone yang berlebihan. Menurut Kakak, aplikasi apa yang sering Kak Eka buka sehingga Kak Eka itu menggunakan HP secara berlebihan? Sejauh ini saya sering pakai Instagram. Iya, di Instagram itu banyak video-video menarik, sehingga saya lalai. Oke, baik. Berarti aplikasi Instagram. Nah, menurut Kakak biasanya berapa lama Kakak menggunakan handphone itu? Hampir seharian saya menggunakan handphone saya. Hampir seharian ya? Itu cukup lama ya Kak? Menurut Kakak, apakah hal tersebut diketahui orang tua, terus bagaimana reaksi mereka? Ya, diketahui reaksi mereka, orang-orang di sekitarku itu, terutama orang tuaku, ya tentunya mereka marah. Tapi selain marah, mereka menegur saya. Oke, berarti orang tua atau teman Kak Eka di sekitar itu marah, tapi menegur juga. Iya. Mungkin itu hal yang wajar juga ya Kak. Selain itu, menurut Kakak, ada tidak momen yang dimana Kak Eka ini merasa kalau Kak Eka ini sangat tidak menggunakan waktu dengan baik? Ada sih, saya sering sadar itu pas malam sebelum tidur. Saya merasa kayak saya sadar kenapa saya buang waktuku.
Padahal waktu yang bisa saya pakai, kenapa saya cuma menggunakan dengan berleha-leha gitu. Oke, baik. Berarti Kak Eka ini sadar pada malam hari dan sadar kenapa saya cuma buang-buang waktu. Iya. Terus menurut kakak bagaimana ketidakdisiplinan waktu ini mempengaruhi aktivitas kakak? Apakah itu sangat mempengaruhi? Ya, berpengaruh karena biasanya dalam satu hari itu saya mempunyai banyak kegiatan. Nah, yang bisa saya lakukan itu kadang cuma satu atau dua, yang lain kegiatan saya tidak lakukan. Oke, baik. Berarti masalah Kak Eka ini sangat mempengaruhi aktivitas dari Kak Eka sendiri. Iya. Oke, Kak Eka, sejauh ini apakah masalah Kak Eka ini tidak disiplin waktu pernah Kak Eka ceritakan kepada orang lain? Belum pernah, tapi mau saya coba. Oke, baik. Belum pernah, tapi ingin Kak Eka Iya. coba. Saya harap Kak Eka bisa mencobanya secepat mungkin agar mereka bisa mengetahui apa yang sedang Kak Eka rasakan. Nah, mungkin sejauh ini mungkin bisa saya simpulkan di mana Kak Eka ini punya masalah tidak disiplin waktu. Penyebabnya karena penggunaan handphone yang berlebihan. Selain itu juga berdampak pada kegiatan-kegiatan dari Kak Eka yang sering tertunda. Nah, Kak Eka, sejauh ini pernah tidak Kak Eka mencoba untuk mengatasi hal tersebut? Pernah. Apa itu Kak mencoba? Pernah saya mencoba untuk menulis kegiatan yang akan saya lakukan esok hari. Oke, menulis. Dengan mengurangi penggunaan gadget. Oke, baik. Pernah Kak Eka mencoba yaitu menulis kegiatan yang ingin Kak Eka lakukan dalam sehari itu. Selain itu juga mengurangi penggunaan gadget. Nah, sejauh ini apakah hal tersebut efektif menurut kakak? Menurut saya sih efektif. Oke, lumayan. Oke, lumayan efektif ya Kak. Oke, baik. Selain itu Kak, apakah ada hal lain yang ingin Kak Eka lakukan untuk mengatasi ketidakdisiplinan waktu dari Kak Eka sendiri? Lebih ke produktif di pagi hari. Biasanya kalau saya produktif di pagi hari itu, saya otomatis lebih produktif di hari itu sampai malam. Oke, baik. Berarti langkah yang ingin Kak Eka lakukan yaitu dengan yang pertama membuat list untuk kegiatan dalam sehari. Selain itu mengurangi kegiatan penggunaan handphone dan langkah selanjutnya itu Kak Eka ingin lebih produktif lagi pada pagi hari sehingga hal tersebut terbawa sampai malam hari. Oke, menurut Kak Eka apakah menurut Kak Eka produktif di pagi hari itu hanya sampai di malam hari atau sampai di hari-hari selanjutnya? Sampai di malam hari saja. Oke, sampai di malam hari saja. Oke, saya harap Kak Eka bisa menerapkan hal-hal tersebut. Menurut kakak, kapan bisa Kak Eka ini mencoba untuk menerapkan solusi tersebut? Saya mulai dari besok pagi. Oke, besok pagi ya. Saya harap juga Kak Eka bisa menerapkan solusi-solusi yang telah kita dapatkan tadi itu dengan secepat mungkin agar Kak Eka bisa menggunakan waktu dengan baik. Oke, baik. Saya harap Kak Eka bisa menerapkan solusi-solusi tersebut. Nah, sejauh ini boleh Kak Eka simpulkan apa yang Kak Eka dapatkan dari konseling kita pada hari ini? Yang dapat disimpulkan itu berarti masalah yang saya hadapi sekarang itu adalah sering membuang-buang waktu atau tidak disiplin waktu, dan penyebab utamanya itu yaitu gadget. Ya, terus solusi yang saya bisa dapatkan dari konseling kali ini berarti saya bisa membuat list kegiatan yang akan saya lakukan di esok hari. Selain itu juga mengurangi penggunaan handphone
dan produktif di pagi hari. Oke, baik. Saya harap solusi-solusi tersebut bisa Kak Eka terapkan dengan baik. Nah, sejauh ini apakah ada hal lain yang ingin Kak Eka ceritakan? Enggak ada. Tidak ada. Oke, saya mau tanya bagaimana perasaan kakak setelah melakukan sesi konseling pada hari ini? Perasaan saya lebih lega. Iya. Oke, mengingat juga waktu kita sudah hampir habis. Tadi kan kita buka dengan doa. Angka baiknya kita tutup dengan doa. Boleh Kak Eka yang pimpin doanya? Berdoa. Oke, baik. Terima kasih Kak Eka sudah mau menceritakan apa yang sedang Kak Eka alami. Mungkin kalau ada lagi yang ingin Kak Eka ceritakan, boleh datang ke tempat ini lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak Eka. Sampai jumpa. Ya.